Airbnb ya. Dan kita geret koper, nanjak itu bareng-bareng seperjuangan. Dan kalau belanja teman-teman, kalau orang di Prudensia banyak duit, belanjanya juga luar biasa teman-teman. Ya, tapi menurut gua kenapa bisa seperti itu karena dia ada prosesnya yang dia lakuin. Dan hari ini kita mau belajar gimana bukan cuma satu kali doang dapat achievement, bukan cuma 2 kali, tapi kalau teman-teman saya bacain achievementnya panjang banget. Ya, ini ada panjang banget saya bacain ini keburu habis waktunya teman-teman. Jadi hari ini kita nggak lama-lama kita mau lihat Sunday Punch-nya. Kita sambut Sunday Punch Kogama. Keluarga Kogama, tepuk tangan dong. Lahir di Bandung tahun 85. Anak pertama dari 2 bersaudara. Ini sekolahnya di mana ya teman-teman bisa lihat. Pengalaman bekerja di Singapura. Wow. Sempat di Singapura ya pastinya ya. Dan ini tadi achievement yang panjang tadi teman-teman. Inilah yang kehidupan. Luar dapat jalan-jalan. Ya berkat Prudensial ya. Wow, 19 negara masuk Indonesia. Ya, dan ini berkat Prudensial ya. Betul banget. Wow. Jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus kayaknya setiap tahun ini. Top dan Amazing. Malaysia. See, you can't let your problems override the promise. Ada sampai Tokyo juga tuh. Iya. Dictate your fate. Sampai ke Tokyo. Jalan-jalan dengan istri tercintanya. Banget ya. Ke Dubai juga teman-teman ya. Oh, teman-teman teman-teman ini keliling terus. Keliling dunia. It's my testimony. Keren. Bangkok. Terus You've been there. Come on. Belitung 2018. Paris. Lalu Paris. Yes. Korea. Korea yang main cerita ya. NLC Singapura. Singapura. Berlin. Dan Berlin juga. Wah, Berlin juga. Terus Sampai Swiss. Say this to yourself. wow, dengan tidur di hotel bintang 5. Korek lagi. Rooney. Sisi Miami. Sampai Miami. Only by those. Tokyo 2023. USA. Ini Malaysia lagi. Ini prestasinya ya. Pialanya sudah banyak sekali. All you've been through. Ini ya. Sing. Ini ya. Teman-teman yang sedang sharing di mana-mana, berbagi terus. Jadi buat orang lain. Yes. Bisa merintis kantor, biasa di Bandung ya. Ini ya. Seranggaan ini ya. Yes. Let's go. Banyak uang untuk hobi ya. Yes, tempat kita jalanin ya. Wow. Wow. Over your life. Over your Pernikahannya children. 2015. Over your future. Tentunya ini dari Prudensial ya. Prudensial 1.500 undangan hadir di Just sini. I got it. Imunnya ini ya. Sydney, Australia. Don't quit. Wah, Dan ini adalah anak Closer tercintanya, than you ever been. Reva. Not now. ngajak orang tua liburan ya. Oh, orang Wah. ini mobil-mobilnya. Oh, Keren banget. Oh. ya. Impian yang jadi kenyataan, rumah di Pasteur. I'm setting my favor. Say favor. God. Dari karyawan yang paling jadi investor sekarang ya. I never seen
sambut Gamata dan Gamat. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya? Woi, boleh dong kanan kiri kasih high five bilang hari ini lu bakal dapat banyak banget. Oke, silakan duduk teman-teman. Boleh di play ya. Perkenalkan saya Gama ya. Saya dari tetangga sebelah. Thank you Ko Andre undangannya, Bro Edo ya, thank you semua. Glenn juga thank you ya. Kita bareng-bareng di Korea teman-teman. Kita terjebak dengan salah memilih Airbnb sih. Ya, pengen cari tempatnya yang oke ya, tapi ternyata dapatnya zong teman-teman ya. Jadi gerek-gereknya banyak, jadi ototnya makin banyak Glenn-nya ya. Oke, hari ini saya mau sharing sesuatu teman-teman tentang bagaimana kita bisa konsisten setiap tahun prestasi ya. Jadi kalau lu prestasi setahun mungkin hoki, prestasi 2 kali mungkin dapat big case ya. Tapi kalau lu tiap tahun prestasi berarti lu emang jago ya. Jadi bilang kanan kirinya, lu harus bisa jago tiap tahun bilang ya. Ya jadi saya mau cerita tentang bagaimana membakar diri teman-teman setiap tahunnya ya. Nah tapi tidak kenal maka tidak sayang. Saya dulu dari zaman kecil nggak pernah kepikiran mau jadi agen asuransi, ya. Sama ya, semua di sini pun tidak ada yang pernah bermimpi dari kecil, ya. Ditanya guru SD mau gede mau jadi apa? Agen asuransi, nggak ada, ya. Tapi mungkin anak saya hari ini mungkin mau, ya. Karena bukan menjadi sebuah profesi ideal, ya. Saya pun juga dulu pengennya jadi apa? Pengen jadi kayak seperti papa saya. Jadi papa saya tuh dulu arsitek, dia ngebangun-bangunin rumah, ya. Dari kecil saya udah ngelihat dia ngegambar di tempat meja kerja dia dan segala macam. Saya ngeliat kayaknya, wah ini wow banget ya, dan gue pengen seperti dia gitu ya. Nah jadi saya udah bermimpi seperti itu, tapi satu ketika papa saya bilang jangan. Kenapa Pak jangan? Ya karena bisnis kontraktor tuh susah banget, ya. Sampai akhirnya satu ketika saya mengalami apa yang dia bilang, ya. Jadi kontraktor itu kerjaannya gali lubang tutup lubang, bukan di lapangan ya, tapi di keuangan. Ya, jadi gimana caranya menutupi proyek yang berjalan sekarang, yaitu dengan uang proyek yang di depan. Jadi kalau sampai nggak dapat proyek, apa yang terjadi? Harus ngutang, ya. Dan ngutang kalau mau cepat harus ke teman yang duit bunganya gede, ya bisa 3% sebulan, ya. Jadi setiap minggunya gue ngeliat dia struggling bagaimana memenuhi bayaran setiap minggunya. At some point gue udah kerja, gue udah punya duit, sampai akhirnya ikut masuk sana juga, ya. Nah waktu kerja gue sorry ini agak ngegaung nggak enak cek ya. Jadi waktu dulu saya kerja, saya masuk Astra, saya bagian tahun pertama training and customer relations. Ya, jadi pekerjaan saya ialah membuat sales idea menjadi sales book bagi Daihatsu Indonesia, gitu. Ya, jadi begitu ada produk baru nih, Grand Max, saya masuk ke dalam pabriknya, ya. Di dalam pabriknya itu ada kartu akses khusus yang bisa masuk ke lokasi itu. Terus ditutupin benar-benar teman-teman, karena nggak semua orang boleh ngelihat produk ini dulu sebelum launching, ya masih prototype gitu. Jadi saya pelajarin, kita test drive, ya. Mau test drive pun juga mobil ini harus dikamuflase, ya, ditutupin pakai stiker supaya nggak kelihatan ini mobil apa gitu ya. Nah akhirnya test drive dan segala macam dibandingin sama kompetitor lain, jadilah sales book-nya. Ya beres jadi sales book-nya saya yang trainingin kepala cabang Daihatsu di Indonesia gitu. Bagaimana cara jual produk ini. Nah
tahun pertama, oh kerjanya bagus nih, ya. Jadi akhirnya sama direktur saya dipindahin ke bagian yang semua orang di kantor pengen ada di sana, ya, yaitu bagian promosi. Karena bagian promosi itu ialah daerah basah, teman-teman, ya. Saya pegang billboard, event dan sponsorship Daihatsu se-Indonesia, ya. Jadi kalau teman-teman tahu billboard itu misalkan di jalan Wastu Kencana gitu ya. Tahu nggak sewa billboard per tahunnya berapa? 2M, ya, 1M. Jadi per titik tuh mahal sekali, ya. Jadi tanda tangan saya tuh mahal. Woi, ya. Jadi kalau gua agak ilfeel nih sama si supplier, goodbye. Tahun depan cari spot lain, teman-teman, ya. Jadi makanya setiap hari saya diteleponin supplier billboard. Ya, Bapak ada yang udah ngajak makan belum Pak hari ini? Oh belum, dijemput. Ya, pakai mobil mewah, teman-teman. Diajak makan, dipulain kenyang, teman-teman. Ya, kadang-kadang dikasih kado, ya. Jadi benar-benar daerah basah banget, ya. Tapi saya tahu apa yang boleh saya terima dan apa yang saya nggak boleh terima. Ya, jadi saya udah jelas batasannya di awal, teman-teman, ya. Singkat cerita, oke, ya. Juga ada event, bikin event ketemu artis, gitu ya. Bikin iklan bareng sama Jerok, sama Ari Lasso gitu kan, kelihatannya indah, ya. Masuk Astra, wah hebat banget, ya. Ketemu artis hebat banget, ditraktir, ya. Income-nya oke lah, ya. Tapi perusahaan besar itu memiliki satu kekurangan, yaitu jenjang karir yang sangat panjang, sangat panjang. Ya, jadi kalau teman-teman tahu di Astra itu saya masuk S1 itu golongan 4A, masuk sebagai supervisor, ya. 4A ada sampai berapa? 4F, ya, dari 4F 5A 5F 6A 6F 7A 7F, bayang, ya. Dan dari 4A ke 4B berapa lama? 3 tahun, paling cepat 3 tahun, 4A ke 4B, ya. Jadi yang udah 7 itu udah reinkarnasi 3 kali, teman-teman. Ya, atau dia benar-benar jago banget. Jadi lama. Jadi gue pikir, oh my God, ya, tangga di atas tuh kayaknya tinggi banget, ya. Kayaknya udah bulan apa-apa udah kelihatan capek, teman-teman. Ya, jadi wow, it's too long. Karena direktur gue pun juga perlu waktu 30 tahun. Ya, singkat cerita lah. Akhirnya gue ketemu dengan bisnis Prudential. Di awal gue cuman mau coba-coba, ya, pengen ada tambahan income 2 juta deh buat tabungan tiap bulan, ya. Karena gue cuma bisa nabung setiap bulan 500 sampai 1 juta. Ya, singkat cerita, akhirnya gue ngeliat ini bisnis bagus. Gue cobain setelah pulang kerja, gue prospek orang dan segala macam. Weekend gue ketemu orang. Dalam 6 bulan gue memutuskan full time, ya. Setelah gue full time, sebelum gue full time terjadi kecelakaan, ya. Jadi 2 minggu sebelum hari H gue goodbye, gue udah ngajuin surat resign, ya. Gue jatuh dari bis, ya. Jadi beres meeting, pulang ke kantor naik Kopaja, teman-teman di Sunter, ya. Mungkin gue agak nggak konsen, turun lebih dulu, ya. Akhirnya orang sudah bilang teko sewat, teman-teman, ya. Ya. Jadi jatuh kena bahu dulu, teman-teman, ya. Akhirnya dicek patah, harus operasi, dan gua pasang sling, ya. Jadi pas gua resign balik ke Bandung untuk tinggal di rumah orang tua gua lagi, gua dalam kondisi baru kecelakaan, ya. Dan kamar gua udah jadi gudang. Jadi gua bilang, Tuhan, apakah ini jalan yang tepat? Gua resign dari Astra masuk ke Prudential. Ya, papa mama gue pun juga kaget gitu ya. Mereka bangga gue ada di Astra, tapi sekarang gue mungkin otaknya ngaco gitu ya. Akhirnya jadi agen asuransi, ya, resign, balik ke rumah papa mama lagi, ya. Dan gue coba prospek, ditolak-tolakin terus, teman-teman. Ya, dalam satu titik gue ngerasa kayak gue tuh goblok banget ya. Gue tuh bener gak sih ngambil keputusan ini tuh tepat gak sih gitu ya. Tapi gue berusaha jalanin, ya. Dan gue tidak memiliki privilege yang teman-teman miliki, yaitu leader dan kantor di kota yang sama, ya. Leader gue di Jakarta, kantor gue di Jakarta, gue di Bandung sendirian. Gue nggak punya teman seperjuangan,
gue benar-benar sendirian gitu. Jadi, dan gue bukan tipe orang yang termotivasi dari dalam diri sendiri. Gue sangat flekmatis, yang dari luar itu harus ada motivasinya, ya. Jadi akhirnya buat gue sangat sulit, ya. Jadi gue ketemu orang ditolak, gue bisa 2 hari bete di kamar, gitu ya. Sedih kegulingan teman-teman ya. Jadi 6 bulan pertama tuh buat gue kayak super berat, ya. Dan gue bertanya-tanya apakah gue ada di jalan yang tepat atau enggak, gitu. Sampai akhirnya masa dapat Om Bali, berjuang dan dapat, dari situ dapat semangat, ya. Sebelum sesudah ketemu orang, gue telepon leader, ditolak orang, gue nangis, ditelepon sama leader gue, gitu ya. Jadi semua perjuangan nggak gampang banget. Akhirnya gue naik unit manager. Setelah naik unit manager, leader gue bilang, lu harus ke Jakarta supaya lu ikutan training tiap minggu, belajar tentang leadership. Gue nurut aja sama leader gue, nggak nanya babi ibu. Gue pindah Jakarta lagi, gue ngekos lagi, ya. Gue ngekos di Jakarta, training tiap minggu, belajar, ya. Rekrut orang di Jakarta nggak jalan, ya. Rekrut orang di Bandung malah jalan, ya. Akhirnya 2012 saya balik Bandung lagi. Ya, 2012 saya balik Bandung lagi, dan di 2012 gue putus sama mantan, ya, yang sudah pacaran 10 tahun, ya, 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 dan 9 tahun diantaranya long distance, ya, jadi nggak mudah ya. Kok jadi curhat gini? Tapi di tahun 2012 itu ya jadi turning point gua, ya, ketemu dengan istri gua sekarang, gitu ya. Boleh tepuk tangan buat istri gua dong, ya. Devina, ya. Ya, jadi setahun itu saya nggak kerja, teman-teman, ya, karena saya setiap hari kerjanya pacaran, ya. Jadi tapi bersyukur ada di Prudential yang nggak perlu harus masuk kantor, ya. Pak, saya maaf nggak kantor, kenapa? Mau pacaran, kan nggak mungkin, ya. Tapi makanya sampai calon mertua saya juga, sampai mertua saya bertanya-tanya dulu, ini orang kerja apa? Kenapa tiap hari muncul dia lagi gitu kan? Ya, tapi untung di Prudential, teman-teman, ya kita fleksibel banget, ya. Ya akhirnya jalan bareng, kita buka kantor pertama di Batu Nunggal, teman-teman, di pasar modern, ya. Buka kantor di sana. Setahun di sana nggak jalan, ya, karena mungkin lokasi atau apalah, ya. Akhirnya tutup lagi dan kita sewa tempat di beberapa tempat, tiap tahun pindah-pindah. Sampai akhir tahunnya di 2021 kita buka di tetangga, teman-teman, ya. Nah, nanti saya cerita, teman-teman, ada satu poin di mana gue udah mau menyerah banget, ya. Udah mau menyerah banget. Tapi bagaimana setelah dari gue menyentuh titik terbawah dalam pekerjaan gue di Prudential, bisnis gue di Prudential, ya. Setelah gue menyentuh titik paling bawah, apa yang terjadi? Gue akan bounce back, ya. Jadi kalau teman-teman hari ini ada yang ada lagi ngerasa di bawah, ya, bertahan, karena akan ada saatnya lu bounce back ke atas, ya. Oke. Nah, tadi yang saya bilang bagaimana caranya teman-teman supaya bisa berprestasi setiap tahun, ya. Ya, puji Tuhan saya sejak 2018 awal sampai sekarang 2023, setiap tahun saya dan istri selalu masuk dalam top 4-nya GPS nasional, ya. Jadi sebagai top leader dan top agent, teman-teman, ya. Banyak orang yang ngerasanya kayak lu mah hoki, tapi enggak. Gue tiap tahun, teman-teman, ya. Dan tiap tahun gue bisa breakthrough, teman-teman, PCC, Double Star Club, PCC, Double Star Club, nggak pernah 1 tahun pun tidak ada prestasi, nggak ada, teman-teman, ya. Jadi gimana caranya kita bisa konsisten setiap tahun untuk berprestasi, ya. Berarti bensinnya harus banyak, ya. Nah, gimana cara cari bensinnya, teman-teman, ya. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Dari skala 1 sampai 10, teman-teman. Ini bisa di ini, ya.
Dari skala 1 sampai 10. Kira-kira seberapa kerja keras Anda di Prudential? Ini boleh ditanyakan ke diri sendiri dan ditulis ya di handphone, ditulis di hati juga boleh ya. Pertanyaan cuma 3 soalnya. Seberapa kerja keras teman-teman di Prudential? Dari 1 sampai 10. Nah, gue tanya Ray deh. Ray, lu berapa? Oh, apa putih semua. 11 berarti dia. Berapa bro? 6. Oke. Ya, Ray aja 6 loh teman-teman ya. Tapi bisa, wah closing gede banget ya. 6. Pertanyaan kedua. Seberapa besar keinginan teman-teman untuk mau belajar? Ya gue yakin ada di tempat sini harusnya di atas 6 ya. Karena teman-teman rajin datang training nih ya. Tiap minggunya. Seberapa besar keinginan teman-teman mau belajar? Ya, ketiga, seberapa besar teman-teman memiliki attitude untuk diajar? Mau belajar beda dengan mau diajar, ya. Saya sering kali ketemu sama orang-orang hebat jadi tim saya, tapi mereka tidak mau melepaskan jubahnya. Ya, datang ke Prudential dengan jubah kerajaan yang terlalu berat. Masuk dengan gelas yang sudah terlalu penuh. Akhirnya begitu diisi luber. Ya. Nggak bisa guys, nggak bisa ya. Jadi harus ada attitude untuk mau diajar. Yang keempat, seberapa besar teman-teman memiliki burning desire? Ya. Burning desire. Satu semangat, satu motivasi, satu api yang ada di hati tuh lu nggak pernah mati gitu, tau nggak? Nyala terus, panas terus. Yang bikin lu tuh jalan gerak terus nggak ada matinya. Ya, gue yakin Jessica burning desire gede banget, bener nggak? Ya, sampai liatin story dia pun juga capek teman-teman ya. Kerja terus ya. Tapi sekali liburan ngiler ya. Burning desire. Jadi caranya fokus teman-teman pada ningkatin skalanya, maka hasil akan mengikuti. Ya. Jadi kalau hari ini teman-teman masih tulis, gua attitude buat diajarnya masih 6. Naikin jadi 7, jadi 8, ya mulai pelan-pelan teman-teman lepasin jubahnya, mungkin gak gampang ya. Karena dulu zaman saya agent pun juga teman-teman kayak orang gila. Ya. Dari pagi sampai sore saya dipuja-puji teman-teman di kantor gitu ya. Tapi pas sudah malam saya harus memelas-melas ketemu sama orang, nungguin orang 3 jam ya di depan kantor dia. Saya kayak orang gila ya. Jadi kalau hari ini teman-teman masih bawa jubahnya itu ke Prudential, please pelan-pelan teman-teman buka dan lepaskan, karena kunci di bisnis ini ialah nyontek ya. Tapi kalau orang udah kepinteran nyontek aja tuh nggak mau. Ngerasa dia lebih jago daripada orang yang nyuruh dia nyontek. Ya. Jadi akhirnya sok tahu dan gak jalan teman-teman. Jadi fokus pada meningkatkan skalanya, maka hasil akan mengikuti. Ya. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman melihat bisnis Prudential seperti apa? Coba tanyakan lagi nih ke diri sendiri. Bisnis yang susah. Gak banyak yang bisa sukses. Gue mau kasih faktanya deh ya. Berapa banyak sih sekarang agent di Prudential? Total yang terdaftar di AJI 250.000 sampai 300.000 agent tercatat ya. Seberapa banyak yang aktif jalan prospek ketemu orang, minimal 1 tahun 1 nasabah lah. 10%-nya 25.000 ya. Yang berangkat jalan-jalan prestasi tiap tahun 1.000 ya, 1.500 gitu ya, 5%-nya. Berarti lebih banyak dong Gam yang nggak jalan daripada yang jalan. Wah, chance-nya kecil banget. Kalau gitu gue ngapain ada di sini? Bener nggak? Bener nggak?
Kalau ada orang yang mikir kayak gitu dan dia nggak jalanin, maka di bisnis apapun orang itu nggak bisa sukses. Bener nggak? Emang lu kira buka restoran berapa persen yang sukses? Bisnis apa yang tiba-tiba lu jadi arsitek, terkenal tiap tahun terus berapa persen? Terus lu nggak jadi arsitek? Enggak kan? Jadi teman-teman nggak boleh berpikir gelas yang kosongnya, tapi gelas yang isinya. Ya, kalau teman-teman dimanapun menjadi pesimis, maka dimana-mana pun juga nggak bisa jalan. Jadi hari ini gua mah nggak pernah mikirin porsi yang nggak suksesnya, gua mah nggak pernah pikirin kumaha maneh nawe. Tapi gua akan pastikan gua nggak akan ada di situ. Gua akan pastikan gua akan ada di situ. Caranya gimana? Gimana pun aja caranya. Ya, kalau hari ini teman-teman, apa ya? Rumah kebakaran gitu ya. Mungkin kalau santai-santai ya, terus yuk bawa lagi yuk, gitu kan. Nggak mungkin kan? Apa yang lo lakuin? Gimana caranya struggle supaya lo keluar dari rumah itulah, menyelamatkan dengan apa yang lo bisa selamatkan. Itu yang dilakuin di Prudential. Perasaan yang terbaik itu yang lu harus keluar dan lu lakukan. Seakan-akan ini hari lu terakhir hidup. Ini tahun terakhir lu hidup. Apa yang akan lu lakukan? Apa yang akan lu nikmati di tahun ini? Gak cuma kerja keras loh. Tapi apa yang akan lu nikmati di hari ini, di tahun ini. Supaya pas kita nggak ada, kita nggak nyesel. Ya. Tadi malam gue mendapat satu berita yang bikin gue shock banget ya. Jadi sepupu gue meninggal. Sepupu gue ini nasabah gue dari tahun 2013. Di 2017 dia kena serangan jantung. Prudential udah keluarin ISCC-nya, payernya udah jalan. Dan sejak tahun itu dan setiap tahun dia klaim terus karena ada diabetes jantung dan segala macam. Tadi malam tiba-tiba dia meninggal dunia. Ya. Dan UP-nya akan segera cair juga nanti ke keluarga dia. Ya. Tapi yang gue lihat bahwa nggak ada yang pernah tahu usia, ya teman-teman. Kenapa sih kok kita nggak kerja di luaran aja? Kenapa harus di Prudential? Karena kualitas hidupnya beda. Orang di luaran sana mau punya uang banyak, mereka harus menukarkan dengan mata uang waktu. Jadi hari ini teman-teman kita di Prudential, kita nggak perlu harus nukerin waktu untuk dapetin uang. Kita bisa dapetin uang dan waktunya. Ya, tanpa harus punya gangguan mental health. Ya, jadi benar-benar teman-teman, menurut gue ini bisnis yang bagus banget yang lu harus pertahanin dan lu harus kerjakan dengan luar biasa. Bukan bisnis yang susah, gak banyak yang bisa sukses. Ya. Yang kedua, bisnis yang biasa aja bahkan banyak yang lebih baik di luaran sana. Banyak sih yang lebih baik. Banyak sih yang bisa kasih kita duit lebih instan lagi di luaran sana. Bisa kok, ada di luaran sana. Ya, lebih cepat ngapain? Ngerampok cepat. Ya, nipu orang cepat, bener nggak? Money game cepat dapat duitnya. Tapi cepat juga matinya, bener nggak? Ya, stres gitu kan? Apalagi? By the way, ngapain juga cepat-cepat sih? Ya, kenapa sih kok harus kayak? Kenapa harus kayaknya tuh instan? Kenapa harus lu tuh suksesnya instan? Kenapa? Kenapa harus instan? Kenapa harus tahun ini jadi sukses? Kenapa? Sukses itu proses. Lu harus enjoy the process untuk dapetin sukses itu. Ya, jadi jangan pernah mengejar sesuatu instan. Kenapa? Karena yang instan itu murah. Ya. Jadi enjoy the process. Yang ketiga, bisnis. Nah, apakah pemikirannya teman-teman di Prudential itu bisnis yang sudah Tuhan pertemukan untuk kita kerjakan sekuat tenaga dan akan membawa banyak berkat buat kita. Ya. Pola pikir kita yang mana? Kalau pola pikir yang pertama, mau usaha apapun juga nggak bakal jalan. Kalau mau yang kedua, di mana-mana pun juga akan jadi orang yang biasa-biasa aja.
Tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa gue ketemu bisnis ini, itu juga udah God's provision gitu, sesuatu yang gila banget gue bisa ketemu ini. Lu tahu gak sih? Tuhan pertemukan gue dengan bisnis Prudential dengan sangat jelas. Dalam 1 minggu yang sama, gue diprospekin 3 agent Prudential yang berbeda di 2 kota yang berbeda dalam 1 minggu. Dan setelah minggu itu sampai hari ini, nggak ada satu orang pun juga yang nawarin gue asuransi. Sejelas itu, gila nggak? Sejelas itu Tuhan pengen bilang, plak, lu di sini bego, gitu. Jangan mikirin yang lain, lu di Prudential aja. Sejelas itu buat gue. Nggak tahu buat teman-teman sendiri, ya. Tapi gue yakin lu ada di sini tuh ada maksudnya. Ya, bilang kanan kirinya, lu di sini ada maksudnya, bilang. Ya. Jadi please teman-teman, jangan ada lagi yang bilang gua mah nggak jodoh di Prudential. Ya. Gua mah nggak jodoh di Prudential. Guys. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita menikah dengan pasangan, ya. Cinta nggak? Wah, cinta lah, menggebu-gebu pertama terus wah, gila ya. Bilangnya apa? Udah jodoh banget. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba lu ketemu pasangannya tuh, loh, kok kayak pacaran gak kayak gini? Kenapa tiba-tiba berantakan? Kenapa tiba-tiba gak on time? Kenapa kok tiba-tiba orang ini gak seperti pacar yang gue tahu dulu? Kenapa berubah? Terus mau cerai? Enggak kan? Karena pernikahan kan dilandasi bukan dengan cinta. Tapi dengan komitmen. Sama dengan teman-teman di Prudential. Jangan dilandasi bisnis ini dengan cinta dan jodoh. Tapi dengan komitmen terhadap dreamnya lu. Jadi jangan di tengah jalan begitu tiba-tiba lu ngerasa ada kesulitan, lu bilang lu gak jodoh. Menurut gua sih kayak pengecut. Ya, mau sukses jangan minta instan. Tapi enjoy the process. Sehingga teman-teman dapetin sesuatu itu everlasting gitu. Enak. Ya. Jadi nggak hoki prestasinya. Tapi karena memang lu tuh layak di situ. Nangkep ya. Jadi lu tingkatin di sininya. Jadi mau tantangan seperti apapun ya lu udah kuat gitu. Ya. Apapun jawabannya semuanya benar. Dari 3 itu. Ya. Tapi kalau teman-teman mau berkembang dengan luar biasa, tiap tahun prestasi terus, maka coba ubahlah pemikiran 1 dan 2 jadi 3. Ya. Jadi kerjakan sekuat tenaga. Ya. Ini tolong buka Alkitabnya di Gama 1 ayat 1. Ini aliran Pasir Kaliki teman-teman ya. Apapun yang kita lihat, pikirkan, apapun yang kita pikirkan, kita lihat, kita percayai, itu yang akan kita dapatkan. Ya, saya dari, kenapa? Bagus ayatnya. Nanti ditambahin sih di belakangnya setelah Wahyu. Jadi dari tahun saya jadi agent sampai saya 7 tahun di Prudential, setiap tahun saya selalu mengalami kutukan Star Club. Apa? Happy ya Star Club ya. Tapi ternyata kalau tiap tahun Star Club terus dapat kutukan Star Club. Ya. Kenapa si Gama tiap tahun Star Club terus? Tapi Star Club doang. Kenapa? Karena saya punya satu ceiling. Saya bilang ke diri saya sendiri bahwa saya hanya bisa segini. Gua mah gak layak dapetin PCC. Gua mah kayaknya gak mungkin bisa dapetin double Star Club. Ya, balik lagi nih ke ayat ini teman-teman ya. Apapun yang kita pikirkan, kita lihat dan kita percayai, itu yang kita dapatkan.
Jadi karena si Gama percayanya setiap tahun Star Club doang dan memang gak layak dapat double Star Club, maka gua yang dulu gak pernah dapetin di atas Star Club. Ya. Jadi hari-hari ini teman-teman yang sudah jadi AAD tapi udah nyaman banget di AAD bertahun-tahun, ya. Jangan ngerasa nyaman. Lu harus ngerasa lu sedang dalam kutukan AAD. Kalau tiap tahun Star Club terus juga nggak pernah PCC, berarti kita sedang dalam kutukan Star Club. Karena saya percaya teman-teman semua ada di sini, semua bisa PCC, semua bisa PC. Ya, tergantung lu percayanya apa. Ya, ini begitu gue dapat satu hal ini wow banget buat gue dan berarti cara mendapatkannya gampang, yaitu hanya dengan merubah apa yang kita percayai. Maka apa yang kita dapatkan akan berubah. Simple as that. Pertanyaannya Gam, gue hari ini produksi pribadi udah 1,4 M. Ya. Direct 2,1 M. Ya. Pertanyaannya, apakah saya bekerja keras? Apakah pekerjaan saya punya kerja keras lebih keras daripada masa saya agent? Enggak. Tentu zaman agent gue kerja jauh lebih keras daripada gue hari ini. Ya, hari ini gue kerjanya cuma golf doang teman-teman. Jadi kenapa? Karena gue merubah apa yang gue percayai. Sehingga apa yang gue dapatkan itu berubah. Karena gue menarik apa yang gue percayai. Gue menarik. Gue bilang PCC gampang, PCC mudah. Ya, jadi top leader gampang, top leader mudah. Tapi bukan berarti lu juga santai-santai di rumah gak ngapa-ngapain. Ya. Tapi karena di saat lu percaya, segala sesuatu usahanya lu dimudahkan. Ya. Ini bukan menentang agama, bukan ya. Karena gue pun juga dulu ya, dalam seminggu 5 hari di gereja teman-teman ya. Jadi satu ilham ini yang gue dapetin. Berkat Tuhan ialah hujan di luaran sana. Ya. Itu didapatkan sama semua orang yang terkena hujan di wilayah itu tanpa kecuali. Oh sorry ya, lu orang jahat lu nggak dapat hujan. Enggak. Tuhan adil, Tuhan kasih semua hujannya. Mau orang jahat, orang baik, orang rajin, orang malas, semua dapat hujan. Tapi di saat lu mau mendapatkan si air hujan itu, lu harus punya wadahnya. Kalau lu bawa wadahnya sebesar aqua ini, maka lu akan hanya mendapatkan seaqua ini. Tapi kalau lu bawa satu jerigen gede yang di rumah lu yang ukuran 100 liter, lu simpan di luar pun juga sebanyak itu yang bakal lu dapatkan. Ya. Jadi berkat Tuhan buat kita semua tuh sama. Tergantung kapasitas kita menampung berkat itu. Tapi satu hal, kita keluar bawa wadah. Hujannya udah ada, wadahnya udah ada. Tapi lu keluar, lu tutup wadahnya. Ceiling lu yang nutupin ini. Tuhan, kenapa sih kok gue gak sukses-sukses? Tuhan udah kasih berkatnya, lu udah punya wadahnya. Tapi lu sendiri gak percaya bahwa lu dapat berkat itu. Oh gue mah gak bisa PCC. Gue mah gak bisa naik AD tahun ini, gue mah gak bisa. Lu yang tutupin ininya loh. Apa yang harus dilakuin? Buka aja. Kenapa harus gak percaya? Kenapa harus kita yang bikin ceilingnya? Maka berkat itu akan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, itu yang ada dalam alam bawah sadarnya. Ya, jadi tinggal rubah apa yang kita percayai, maka akan merubah apa yang teman-teman dapatkan. Ya. Jadi pertama harus dirubah apa? Self talk-nya dirubah. Ya. Contohnya, siapa yang kemarin baru closing? Boleh angkat tangan? Baru closing kemarin. Minggu ini boleh deh. Ibu siapa? Ibu Dian. Bu Dian kalau misalkan baru closing,
pulang lagi naik mobil di jalan nih. Terus tiba-tiba ditelepon sama nasabah yang baru closing. Kira-kira mikirnya apa? Kemudian bisa tambah polis lagi, tunda dulu, ya. Tapi kebanyakan orang ataupun agent-agent baru, leader-leader, ya, begitu ditelepon sama nasabahnya yang beres closing, dia kemungkinan besar mikirnya, bro, gue kayaknya pending dulu deh ya, istri gue nih nggak setuju nih. Setelah gue ingat-ingat, gue tuh kayak bulan depan mau renovasi rumah, kayak mending gue jangan dulu. Nangkep gak? Seringkali kita siap sedianya, terimanya dibatalin. Di pikiran lu di saat lu sedang angkat mau telepon nih. Ya. Tapi yang gue lakuin nih, setelah gue tahu hal ini, gue selalu telepon dengan pengharapan yang di atas. Bukan pengharapan yang di bawah. Kalau yang di bawah gue bilang, oh ini gue bakal ditutup, polisi dia nggak jadi dan segala macam. Ini di sini. Pas lu dapat beritanya emang buruk, lu makin nyungsep lagi. Tapi karena gue ekspektasi ada di sini, gue selalu bilang bahwa, oh orang ini mungkin mau ambilin buat papahnya mamanya. Oh orang ini mungkin just simple as nanya kalau mau bayarin setahun gimana caranya dan segala macam. Gue selalu bilang sebelum gue angkat telepon, gue akan kasih satu berita dan pengharapan yang positif buat gue. Sehingga harapan gue sebelum angkat telepon itu ada di sini. Jadi begitu dia benar-benar bilang, oh bro gue mau ambilin buat dede gue nih, lu perlu data apa aja? Oh makin naik lagi. Tapi begitu dia bilang, bro kayaknya gue mau pending dulu. It's okay, karena gue dari sini jadi cukup ke sini. Bukan ke sini. Ya. Dan itu teman-teman merubahkan kehidupan gue banget. Sama kayak nasabah pun juga sama. Ya. Hari-hari ini gue lagi nungguin nih nasabah gue. Desember lalu udah ambil perwarisan 8M. Premi 150 juta setahun. Bulan Mei orang yang sama ambil perwarisan lagi 20,5 M. Preminya hampir 500 juta setahun. Sekarang dia mau masuk lagi. PCB 88. Ya, preminya mungkin 300-an juta per tahun. Tapi ini orang delay mulu. Ya tunda terus. Tapi apakah gue terus nungguin dia, terus kesel, terus gue nggak ngapa-ngapain, terus gue jadi, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah nggak kayak itu? Ada loh ya orang yang menantikan sesuatu tapi lu jadi nggak ngapa-ngapain. Gue mah enggak. Karena gue yakin dan percaya pasti dapat berkatnya. Ya, mungkin gak dari dia, tapi dari orang-orang lain yang baru gue ketemuin. Tapi gue percaya aja, Gam, lu pengen dapat PCC leader gimana caranya? Gue nggak tahu. Ya jalanin aja dan percaya dulu aja. Ya. Jadi change your self-talk ya. Nah, find the reason to be the best version of you. Ya. Teman-teman harus punya satu alasan yang lu tuh mau lakuin progres setiap tahun untuk menjadi the best version of you. Sekarang kalau ditanya nih teman-teman, dari skala 1 sampai 10 kira-kira kehidupan teman-teman baru dalam posisi berapa potensialnya yang teman-teman rasakan? Mungkin buat gue hari ini gue baru 7 atau 7,5 gitu. Tapi kalau misalkan gue mau lakuin lebih baik lagi, lebih gila lagi, lebih edan lagi, gue bisa dapat 10. Ya. Jadi teman-teman alasannya apa? Karena untuk mencapai the best version of you itu nggak gampang. Nggak bisa instan juga. Nggak bisa bentar-bentar baper, bete, dan bilang nggak jodoh. Nggak bisa. Karena kita harus enjoy the process. Tapi dalam enjoy the process ini, lu harus ada reason. Why? Kenapa lu mau lewatin proses ini? Jadi yang teman-teman kejar itu sebenarnya bukan prestasinya, tapi kualitas kitanya. Jadi kalau lu udah di sana, ya lu akan terus di sana karena memang lu layak ada di sana. Lengkap ya? My turning point, ya. Titik di mana gua menyentuh the bottom rock and bounce back, ya.
2015 merit teman-teman. Ini bisnis emang gila ya. Di Prudential, di saat gue full time, teman-teman tahu income saya di Prudential berapa? Full time? Dulu saya di Astra dapat take home pay 8-10 juta ya. Di 2009, 2010. Ya, waktu saya full time di Prudential, kira-kira yang bisa nebak saya punya income berapa di Prudential? 5 juta, 3 juta? 1,5 juta per bulan. Belum sama nih, 10 sama 1,5 masih jauh, tapi gue gila, gue keluar. Ya, tapi teman-teman mau sampai kapanpun, kalau lu tunggu dulu income-nya sama baru lu resign, nggak pernah kejadian resign. Ya. Jam gue punya 50 juta sebulan nih di kantor gue, gimana caranya gue nyamain dulu? Nggak ada caranya sih, ya lu resign dulu. Ya. Seenggaknya teman-teman punya biaya hidup 6 bulan sampai setahun lah, ya. Tapi udah resign jangan ngerasa bahwa bisnis Prudential ya waktu yang fleksibel ya bisa passive income ya. Terus lu nggak ngapa-ngapain, mati aja. Enggak ya. Ya. 6 sampai 1 tahun punya biaya hidup resign. Dan lu kerja gila. Ya. Zaman gue agent keluar rumah jam 9, pulang rumah jam 9 malam. 1 minggu nggak ada libur. Ya. Hari Minggu gue ke gereja, dulu masih zamannya pakai baju rapi banget ya, ketemu orang pakai jas, pakai dasi kayak orang gila teman-teman. Ya. Tapi itu dilakuin dari zaman agent, Sabtu Minggu tetap kerja. Jadi gue pribadi zaman agent nggak ada waktu libur. Ya. Dan gue nggak pelayanan. Dulu sebelum itu gue dalam 1 minggu 5 hari di gereja. Pelayanannya gila. Tapi gue bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta waktu ya 3 tahun aja untuk saya nggak pelayanan di gereja karena saya lagi bangun bisnis saya dan ketika bisnis saya sudah besar saya akan balik pelayanan sama Tuhan dan saya akan kasih perpuluhan buat Tuhan. Ya, teman-teman waktu income 10 juta per bulan berapa? Gampang? Oke lah. Kalau income lu 100 juta per bulan lu 10 juta. Rela nggak? Kalau income lu 300 juta, per bulan 30 juta. Rela nggak? Kalau lu belum rela, maka Tuhan nggak akan kasih berkatnya di situ. Ya. Harus percaya bahwa itu bukan bagian kita, bagiannya Tuhan. Let it go. Dan lu percaya itu akan menjadi pelindung buat belalang pelahap. Ya, gue pun juga ngerasa bahwa dalam hidup gue tuh masalah tuh juga banyak sih ya, banyak banget masalah. Tapi lu bisa tidur tenang, nggak perlu obat tidur. Ya stres sih, tapi lu nggak sampai gila. Ya, lu dikasih kekuatan buat lewatin itu, gitu. Ya, itu porsinya perpuluhan. Ya, kok jadi khotbah. Ya. Itu yang gue alamin. Ya, dan gue merit 2015, makanya gue bilang bisnis ini gila. Gue mulai jadi agent 1,5 juta. Ya, saya balik income di Astra itu gak lama, cuma 6 bulan. Ya, 6 bulan gue udah dapat lagi balik teman-teman. Ya, di saat gue unit manager di akhir tahun yang udah dapat 20 juta sebulan. Ya, dan terus naik. Pas zaman gue mau merit, ya, jadi 2013 kan 2012 putus tuh, ya 10 tahun pacaran. Ya. Setiap hari pacaran, terus langsung konseling pranikah gitu ya. 2013 gue beli tanah, ya beli tanah. 2014 itu udah SUM menuju AM. Gue ngerasa bisnis Prudential ini udah ngegulungnya gila. Di tahun yang sama, gue bisa ngebangun rumah, gue bisa persiapan merit dengan undangan 800 orang yang hadir 1.500 orang tanpa repotin orang tua. Di tahun itu gue bisa ganti mobil dari Jazz ke Captiva. Dan gue bisa bayar honeymoon gue ke Australia dari Prudential dalam 1 tahun. Ya. Jadi di Prudential tuh teman-teman gini, lu punya grafik tuh gini, kayaknya naik susah gitu ya. Tapi at some point jebret gampang.
Tapi banyak orang yang hilang di saat dia lagi nanjak ininya nih. Gitu. Ya. Jadi 3 tahun pertama ini masa krusial, masa lu menanjak. Masa lu bikin branding, masa lu bertahan, masa lu menjadi kuat di situ. Tapi pas udah jebret, enak gitu. Ya. Jadi gue mulai ngerasa di bisnis ini enak banget dari 2015. Ya. Merit, Februari gue honeymoon ke Australia. Bulan Juni dapat startup Jepang. Extend keliling Jepang, honeymoon kedua. Ya. September, leader gue merit di Bali. Honeymoon ketiga. Ya. Dalam setahun honeymoon 3 kali. Ya. Nikmat mana yang kau dustakan, teman-teman? Ya. Lu mana boleh kalau kerja di kantor bilang pas saya mau cuti, mau honeymoon, oke. Terus dia Juni honeymoon lagi. Lu udah honeymoon ketiga dipecat, teman-teman, ya. Ya, jadi enak banget tuh. Tiba-tiba 2015, di akhir 2015 terjadilah gempa bumi, ya, teman-teman. Tiba-tiba bumi diserang meteor. Dan terjadi ada banyak alien menculik teman-teman, ya, penduduk bumi. Tiba-tiba semua gila, ya, leader-leader di atas semua pada pindah ke Sibiru, ya. Di titik itu semua bertanya-tanya, apakah gua harus stay, apakah gua harus keluar. Gua sama istri stres, gila nih, ini baru merit, cicilan banyak. Lu mau ngapain? Mau stay di Prudential, atau lu mau pindah, atau lu mau kerjaan yang lain? Gila loh teman-teman. Ya akhirnya kita doa, kita discuss, kita bilang bahwa kita komitmen nggak mau pindah. Karena kalau kita pindah kita menjilat udah sendiri. Ya, apa omongan kita sama orang kalau lu pindah? Ya. Akhirnya kita tetap stay, tapi gue kehilangan 4 leader. Ya, omset gue turun banyak teman-teman. Dan tahun 2016 itu bukan tahun yang mudah ya buat gue teman-teman. Total kehilangan 7 leader, bukan 4 ya ternyata ya, 7 ya. Jadi setelah 4 diculik, satu rontok ya. Sampai akhirnya tersisa hanya si Gama dan Vinvin menjadi seorang agency manager. Gila teman-teman. Gue kayak agent, leader rasa agent gitu. Tapi waktu itu kita bilang kayak gini, yang kalau kita gak sukses nih, gara-gara tim kita keluar, dia bakal happy. Oh gara-gara gua si Gama bisa sukses hari ini. Begitu gua keluar si Gama jatuh. Kalimat itu yang selalu terngiang sama gua dan istri. Gua gak akan biarkan dia ngomong itu. Gua akan bilang gak ada lu pun gua tetap sukses. Ya, gua kerja gila. Gua punya 7 waktu itu calon AAD ya. Dan puji Tuhan teman-teman gue mendapat PALC pertama gue di Prudential. Ya. Jadi gue revenge dengan prestasi teman-teman. Ya, gue balaskan di mukanya dia tampol jebret, nggak ada lu pun nggak apa-apa, bro. Ya, nggak sengaja waktu itu teman-teman. Ya, saya pernah potong rambut di situ ya, ketemu sama tim gue yang pindah ke sebelah. Dia kaget, gue kaget gitu kan. Gitu ya. Tapi gue yakin dia pun juga liatin Facebook gue, liatin Instagram gue. Gue baru dari Dubai. Bro, gue PLC tanpa lu loh. Kayaknya enak banget. Ya. Jadi mungkin setelah itu dia mungkin pernah ketemu gue tapi tiba-tiba hilang mungkin. Gak tahu ya. Karena sampai hari ini gak pernah ketemu lagi teman-teman. Ya. Tapi 2017 gue ngerasa 2016 gue udah genjot banget jebret gitu ya. 2017 capek. Exhausted, habis bensinnya teman-teman, ya, gue kerasa benar-benar itu the rock bottom. Gue udah mau menyerah ada di Prudential, gue mau menyerah untuk sendiri menahan bertubi-tubi gitu, ya, dari awal gue agent sampai situ juga gue bilang gue nggak gampang dapetin ini gitu kan, tapi di situ gue udah habis bensin banget ya, tapi ya akhirnya ya terus mau keep on going ya. Dan di 2018
kita mencoba sesuatu yang baru kan. Di awal 2018 gue bareng Jessica, bareng Nico bikin booster night. Karena kita ngerasa sama-sama kita nggak punya bensin. Kita ngerasa sama-sama nggak kuat. Ya sama-sama akhirnya saling menguatkan dalam satu pertemuan itu. Ya itu bikin semangat. Terus gue juga berusaha ya di 2018 di satu camp gue breakthrough. Ya gue ngerasa bahwa gue harus melayakkan diri gue untuk bisa mendapat PCC, ya, dan gue harus bisa melayakkan diri gue bahwa gue bisa ada dalam posisi situ gitu, ya, breakthrough teman-teman, ya, sampai akhirnya pas gara-gara acara malam itu, besok paginya gue sarapan sama tim, gue bisa tiba-tiba nangis, lagi makan nih, nangis, gue inget mama gue. Lu kasihannya mama gue ya, tiap minggu harus pusing mikirin duit. Papa gue kasihan ya, rumahnya nih harus dijual gini. Gue nangis terus nggak berhenti teman-teman setengah jam. Itu berbahasa pakai anak kecil nangisnya. Ya. Dan setelah itu gue ngerasa gue mendapatkan satu kekuatan untuk gue harus be the best version of me. Ya. Akhirnya gara-gara breakthrough itu, gue menanamkan di dalam pikiran gue bahwa di saat gue sedang santai di rumah, gue sedang bikin diri gue miskin dan orang tua gue susah. Jadi akhirnya pas gue lagi santai di rumah, gue nggak tenang. Gue keluar rumah lagi. Dan gilanya nih, dari Januari sampai Juli itu gue punya jualan pribadi baru 200 juta. PCC 1,2 M. Dalam 5 bulan masih kurang 1 miliar. Ya. Mungkin nggak? Secara nalar manusia nggak mungkin gitu. Ya. Tapi karena gue udah mendapatkan reasonnya, the best version of me-nya udah keluar, gue tiap hari closing. Gila nggak? Gue tiap hari closing bukan karena se-M-nya gue dapat big cash, bukan. Closing 12 juta api, closing 8 juta api, closing 5 juta api. Tapi tiap hari gue closing sampai Desember. Gue pun juga nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Tapi gue tuh kayak ada sesuatu yang ngebakar diri gue tuh untuk gila gitu. Dan gue percaya banget gue bisa PCC, gue percaya banget. Dan gue menarik teman-teman. Ya, akhirnya tahun itu gue tutup dengan PCC teman-teman. Ya, jadi gila banget di saat teman-teman menemukan burning desire-nya, lu tuh akan jadi orang gila gitu. Dan berkatnya tuh gak akan habis-habis. 2018 bukan ada black card loh. Black card ada di 2019. That's why. Kenapa kok 2018 gue bisa breakthrough? Gue cuma jualan PCHC. Produk yang orang anggap sebelah mata. Tapi gue bisa closing 500 juta api. Dari PCHC itu. Beberapa case teman-teman. Ya, jadi bukan karena prudentialnya. Tapi guanya yang berubah. Ya. Nah. Sejak itu sampai sekarang ya gue tiap tahun terus prestasi top 4, top 5 ya GPS teman-teman ya. Oke. Nah, ada satu cerita tentang Kam Cimeng ya. Ada yang tahu leader ini? Orang ini? Cang Cimen ya. Jadi Kam Cimeng ini dia sekarang leader hebat di Prudential Malaysia. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram dia di Penang, ya dia naik Rolls Royce, ya dia punya kantor juga gede, mewah, bagus. Tim dia pun keren-keren dan semuanya pada pakai mobil mewah, keren banget lah, ya. Tapi dia memulai bisnis ini menjadi seorang agent yang diremehkan, ya. Jadi tampangnya juga biasa banget, kurus, kecil gitu kayak orang, ya lu mah nggak biasa sukses lah, ya lu mah, aduh, ya dia diremehin banget, ya. Nggak closing udah 8 bulan gitu, nggak closing ya. Leadernya datang dan leader dia tuh leader gede di Prudential Malaysia. Dia bilang gini, ini bahasa gaulnya ya, bro, lu mah nggak bisa sukses di Prudential, ya udah deh lu cari kerjaan lain aja, ya benar-benar tuh ya tampang lu aja, udah apa lu tuh nggak bisa sukses tau nggak, udah ya lu mulai pikirin deh ya sesuatu yang lain di luar Prudential. Lu gila gak? Leader lu sendiri bilang kayak gitu sama lu.
Kalau jadi dia apa yang dilakuin? Keluar, resign, goodbye, ya, pindah ke biru. Tapi dia nggak lakuin itu. Apa yang dia lakuin? Dia buktiin omongan leadernya itu salah. Dia kerja lebih gila lagi. Dia mau balas dendam sama leadernya, membuktikan bahwa dia tuh bukan orang yang bisa diremehin. Dan gara-gara itu, ya, dia jadi top leader Malaysia di tahun itu. Gila guys, ya. Jadi kekuatan untuk mau membalas sesuatu untuk sesuatu yang hebat, ya, itu gede banget, ya. Jadi teman-teman jangan remehin, ya. Coba cari Instagramnya ya, Kam Chimeng, Eugene Kam, ini anaknya dia. Anaknya dia yang sekarang jadi leader sukses juga di Malaysia, ya. So, what is the reason for you to become the best version of you? Ya. Ya. Jangan tunggu dulu sih, jangan dulu teman-teman hidupnya susah banget, rock bottom baru, jangan ya. Kalau mau minta itu juga boleh, Tuhan langsung kasih besok ya. Tapi jangan ya. Jadi cari alasannya. Gimana harus berapi-api terus teman-teman ya. Saya berusaha dalam setiap kontes tuh dimenangin. Jadi saya sama istri tuh kerjasama. Saya di depan, saya jalan ketemu orang, prospek, rekrut, trainingin orang. Dia di belakang pantau. Ya, dia bantu kerjain hal-hal admin, agency update, semua segala. Dia juga bisa rekrut, dia juga bisa trainingin orang, dia juga bisa jualan juga sama kayak gue. Cuma kita bagi tugas. Ya, jadi dia selalu, Gam, bulan ini. Jadi gue selalu dikasih surat cinta tiap awal bulan. Ya, yang bulan ini kita kurang ini buat kontes ini. Jebret. Ya, di meja kerja gua di sebelah kirinya ada surat cinta tiap bulan. Ya. Jadi kemarin sampai kontes Verge aja. Kontes Verge AD teman-teman, kita kejar gila-gilaan. Ya. Dan di Verge AD Base ini API direct gua itu kedua terbaik. Tapi dari sisi FLC, New Active Agent, agent aktif semua gua yang terbaik. Kenapa? Karena gua mengejar itu. Ya. Jadi bukan hoki, tapi gue ngejar itu. Sampai bahkan semua syarat gue berusaha capai teman-teman. Bahkan ada sampai satu syarat yang nggak mungkin bisa tercapai karena kita dapat sakap Amerika. Ya gue sampai ngamuk sama trainernya gitu. Kenapa lu bikin syarat seperti ini? Karena gini, wah gue sampai ribut. Kenapa? Karena itu hak gue. Gitu. Ya, nego. Akhirnya apa? Dihilangkan syaratnya. Bagus kan? Ya. Ya karena nggak make sense itu syaratnya. Ya jadi akhirnya dapat tuh ya hampir. Kalau lulus itu dapat 15 juta, gue cuman miss 1 juta doang, jadi 14 juta gue dapetin. Segitunya. Jadi benar-benar kejar semua kontes yang dikasih Prudential. Kenapa? Kalau gue udah hitung nih, ya, dari komisi, dari off-riding, totalin, ya, Prudential tuh udah bocuan. Udah nggak bisa bayarin jalan-jalan PCC Amerika kemarin tuh nggak bisa. Terus duitnya dari mana? Dari agent-agent yang nggak berangkat, ya, bilang kanan kirinya, kalau lu nggak berangkat, lu subsidi orang yang berangkat, bilang, ya. Lu jangan bilang kayak gini, lu pergi gara-gara gua, jangan gitu juga, ya. Tapi jangan sampai kita nggak berangkat, guys, ya. Terus dapetin kontes-kontes kayak gini lagi, duitnya dari mana? Dari agent-agent lain juga yang nggak prestasi. Ngerti nggak? Jadi teman-teman harus mau dapetin semua kontesnya karena lu bakal cuan banget dari Prudential. Jangan mau rugi teman-teman ya. Pantau produksi pribadi, produksi tim, liatin, jangan cuman ngeflow cuek. Kalau teman-teman nih, kalau gua tuh udah sampai tahap akut. Tahap kalau udah ngurusin admin, gua tuh udah sampai kayak gue tuh gak bisa lakuin, gue nggak mau dan gue benar-benar menghambat gue pribadi sampai gue tuh nggak bisa kerja karena pikiran gue udah di situ. Ya lu jangan paksain. Ya lu delegasikan aja ke orang gitu. Ya hire sekretaris, suruh dia kerjaan adminnya lu. Ya atau pasangan lu yang kerjain itu gitu. Jangan paksain. Tapi bukan malas ya. Tapi kalau benar-benar udah sampai ganggu bisnis lu ya lu delegasiin. Jadi gue udah benar-benar udah Vin yang dia mengerjakan apa yang dia suka dan bisa, gue mengerjakan apa yang gue suka dan bisa. That's why segera teman-teman aktifin pasangan kalian, ya, yang single segera punya pasangan. Ya.
Ini poin penting. Kalau ada konflik, ya, cari kelebihan siapa, maka pendapatnya yang dipakai. Ya, jadi kalau misalnya kalau bicara sesuatu yang gue soal memberi gitu ya, Vin harus dengerin gue karena gue lebih punya hati misalnya. Tapi kalau bicara soal etos kerja, gue harus dengerin dia karena dia yang lebih punya etos kerja yang baik dan gue belajar dari dia. Gitu. Ya, jadi harus saling support teman-teman. Yang ketiga harus selalu upgrade diri. Tingkatin terus setiap tahunnya teman-teman, jangan pernah berpuas diri. Ya, buat teman-teman leader yang udah prestasi tahun ini bagus sih. Tapi pertahankan terus supaya prestasi terus tiap tahun. Kenapa? Karena tiap tahun selalu hadir leader baru, leader yang lebih muda, yang lebih fresh, yang tenaga lebih banyak dari lu. Kalau lu nggak upgrade, lu kelibas. So please tiap tahun upgrade diri. Ya. Jadi ya saya pun juga berusaha teman-teman tiap tahun cari sesuatu yang baru untuk bisa meningkatkan gue punya skill, knowledge dan segala macam ya. Selalu buka market baru dengan cara yang baru. Gue selalu putar otak gimana cara bisa dapetin market baru ya. Dulu hobi tenis meja. Oh udah dapat mulai tapi kayak nggak cocok, pindah lagi. Gundam. Wah, lama-lama rujit nih, malas ngerjainnya, pindah lagi. Ya. Sampai akhirnya golf, nemuin oke gitu. Tapi harus selalu fresh ya, dapetin market baru. Jangan cuma bilang, aduh gue mah gak ada market gue udah habis, gue gak tahu mau ketemu siapa. Salah lu gak buka market dari dulu. Tips ya, kita punya pekerjaan di Prudensia tuh ada 3. Pertama, mengenal yang tidak dikenal. Apa? Mengenal yang tidak dikenal. Dengan cara lu buka market baru. Mengenal tidak dikenal. Kedua, mendekatkan yang jauh. Yang lu ngerasa orang belum deket nih. Oh gue mau deketin deh, gue ajak ngobrol. Ya minimal chat, ya di story, segala macam jadi dekat. Ketiga, memprospek, merekrut yang dekat. Jadi orang-orang yang ada di dekat gue itu, dia gak ngerasa diprospekin sama gue, bahkan menyerahkan dirinya dengan rela untuk di-closingin sama gue. Karena udah deket. Jadi bukan memprospek orang yang tidak dikenal. Gak pernah gue lakuin. Ya. Jadi lakuin 3 hal itu konstan setiap ininya, maka teman-teman akan bisa jalan ya. Stay in the business. Teman-teman layakkan diri untuk dapetin prestasi, selalu ada sparring partner ya. Partner tinju saya selalu Eder Sungkono ya. Jadi sebelum dia turun ya gue akan terus ada di dekat-dekat sama dia, posisinya nggak jauh-jauh ya. Jadi 6 bulan pertama gue ada di atas, dia masih di bawah. Ya sekarang dia ngelibas gue mau kejar lagi teman-teman ya. Jadi ada sparring partner yang bikin lu tuh tetap ada di atas ya. Choose and stay in the herd ya. Teman-teman udah dalam komunitas yang bagus ya. Stay ada di sini, jangan keluar. Yang ke-8, percaya bahwa di Prudential hidup akan semakin enak, semakin seimbang, dan semakin banyak berkat. Percaya, ya enak banget, benar-benar teman-teman. Jadi kok Andre enak gak? Enak banget. Sepedahan, ya, pelayanan, ya. Bisa gak kok Andre ada waktu-waktu nggak bisa tidur? Nggak mungkin, ya. Jarang stres teman-teman, ya. Jadi kalau ditanya, kok Andre kuliah di mana? Masih kayak anak kuliahan teman-teman ya, mukanya makin awet muda gitu ya. Karena kita ngerasain leader-leader di sini, coba lihat ya, Glenn pun juga makin glowing mukanya. Karena kalau di Prudential tuh teman-teman, lu makin tinggi posisi, waktu makin banyak, duit makin banyak. Kalau di luaran sana, teman-teman mau posisi direktur, makin stres, duit makin banyak, tapi keluar buat bayar obat jantung, obat kolesterol. Stresnya luar biasa, minum buat obat tidur. Di Prudential teman-teman, makin enak tidur, makin enak makan, makin enak hidup. Ya, saya ceritain minggu ini saya ngapain aja ya. Hari Senin, saya main golf di Lembang. Ya, hari Selasa, saya baru ngantor itu sore karena memang ya, acara kantor sore. Hari Rabu, saya kerja teman-teman ya. Seharian dari pagi saya kerja ya. Selasa saya pilates deng ya. Pilates terus trainingin orang. Rabu saya libur ya. Kamis saya main golf.
Jumat Pilates, trainingin agent lagi, santai-santai. Ya, Sabtu di sini. Hidup saya berat banget gak? Berat banget. Ya. Ya, terus tiap malam saya nggak bisa tidur, teman-teman. Kenapa? Mau beli mobil apa nih? Ya. Jadi teman-teman, hidup ini makin enak di Prudential. Jadi jangan pikirin mau pindah sama tempat lain ya. Mau usaha apa, teman-teman lagi sulit prospek, lagi sulit closing. Gak usah pikirin yang lain. Karena madunya udah di sini. Pasang kacamata kuda ya, teman-teman gasin terus ya, maka teman-teman bisa terus jalan ya. Ini dream board ini yang bikin saya kencang terus, teman-teman. Jadi setiap tahun saya selalu discuss sama istri, kita mau capai apa di tahun ini, mau dream apa yang kita kejar, kita bikin yang bagus, kita kasih deadline-nya, kita tempel di kaca kamar mandi. Jadi kita sikat gigi, lihat lagi, gue udah sampai mana nih? Ya, ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum. Ya, percaya nggak percaya loh, teman-teman. Ya, ini impian, ini yang di awal 2022 ya, gue pengen PLC 2022. Dan ini bukan gue bikin di bulan Mei. Ini gue bikin di bulan Desember sebelum itu semua terjadi. Ya, pengen 1M direct di bulan Juni, pengen NLC, COT, PCC pribadi, New York dan segala macam. Ini gue tulis sebelum terjadi semua. Dan hari ini semuanya sudah terjadi. Ya. Bahkan di awal tahun gue udah bikin juga mirip-mirip kayak gini dan semuanya pun juga sudah terjadi. Ya, jadi tahun ini gue udah PLC, tahun ini udah aman NLC, udah aman yang ke Semarang, udah aman MDRT mau kejar COT, ya mau capai PCC leader dan PCC pribadi. Kenapa? Karena gue percaya dan gue liatin terus. Karena apa yang gue lihat itu yang gue percayai dan itu yang gue dapatkan. Ya, tahun ini gue tulis di sini gue mau beliin apartemen buat mama gue. Tapi ternyata gue bohong sama mama, gue belinya rumah cash. Ya. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman tiap tahun lu bikin ini karena hidup jadi tidak maksimal. Bareng-bareng ya, 3, 4. Hidup jadi tidak maksimal jika tidak ada goal. Bikin goal aja belum tentu tercapai. Apalagi nggak bikin. Ya. Jadi please, hari ini yang belum bikin, ayo tolong bikin. Karena yang bikin aja belum tentu kesampaian. Apalagi yang nggak bikin. Ya. Karena kalau lu nggak bikin, lu tuh bingung. Gue mau kemana? Gue mau capai apa? Maka lu pun juga akan menarik sesuatu yang bingung. Nggak tahu. Nggak tahu mau dapetin apa, nggak tahu. Tapi kalau lu jelas, maka lu akan mendapatkan itu semua, teman-teman. Ya. Itulah ya, mungkin materinya masih banyak. Karena saya terlalu banyak cerewet, teman-teman ya. Tapi materi udah di sini, teman-teman bisa minta. Bisa see at the top, teman-teman. Ya. Teman-teman sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Gama dong. Wow. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Asik banget ya, liatin Gama bener-bener glowing, se-glowing income di Prudential ya Gama ya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh undang Gama karena buat kita yang belum pernah ada di Prudential, mungkin kita ini nggak kebayang kalau orang join bisnis ini, kira-kira display orangnya kayak gimana sih? Ya nggak sih? Kalau orang belum pernah ada di Prudential, belum pernah ada di Legacy, di luar sana kita ini nggak ngerti. Kira-kira orang asuransi, ya, display orangnya kayak gimana sih? Apakah orang pengangguran nggak ada kerja? Apakah orang udah berumur berapa yang nggak ada kerja dan udah deh gue cobain di bisnis ini. Tapi hari ini kita bisa ngeliatin visualnya seorang Gama kerja di Astra bagus banget. Dan akhirnya di level income 8 juta. Oke, kalau orang bilang wah ini Gama ini nggak ada Nurul. Mau tiba-tiba kerja income 1,5 juta. Tapi ngeliatin kerja keras dan effortnya Gama.
hari ini kita bersyukur kalau boleh jadi role model di Jawa Barat. Tepuk tangan paling meriah dong buat Koko Gama. Wow. Saya terakhir ketemu Gama lagi di tempat golf. Gama lagi golf sama temennya, anak-anak gue lagi golf. Terakhir gitu kayak Gam ya. Ada Erik kan ya. Nah, jadi ketemu asik banget. Dan iya ya, kalau kita menabur di musim ini, kita akan menuai di musim berikutnya. Hukum tabur tua itu selalu berbeda musim. Kalau di umur 25 gua menabur dengan kuat, maka gua akan menuai di musim berikutnya. Kalau sekarang lagi musim duren, ya kira-kira orang yang nabur duren baru di musim duren atau dia udah sebelumnya? Sebelumnya. Di sebelumnya dia kerja keras, yang lain nggak nabur, dia udah nanam pohonnya, dia siramin. Sehingga waktu musim duren, ya dia ngeliatin orang lain nggak menuai, dia mulai menuai. Jadi kalau hari ini kita dengerin Gama, hari Senin golf, Kamis golf, Selasa pilates, ya. Kalau kita belum banyak menabur, bilang kiri kanannya, jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba. Oke, jangan coba-coba. Ya itu nggak asik banget. Oke, masih muda, looks yang Gama kayaknya nggak terlalu muda juga sih setahu gue ya. Lu umur berapa Gam? Hampir 40, tapi gayanya masih muda. Tahun kemarin saya tahu Gama itu jadi jadi ketua golf di Bandung, ada yang cukup besar gitu ya. Ketua golfnya Gama. Jadi banyak kenalan orang-orang bagus. Saya punya teman nasabahnya Ivan Sansan juga jadi wakil ketuanya Gama tuh ya. Oke, sebuah poin yang Gama bilang, yang menurut saya ini sebuah statement yang asik banget, yaitu untuk merubah hasil, ubahlah dulu apa yang kita percayai. Oke, change your self-talk. Oke, self-talknya kita apa nih? Ya, hidup kita tergantung apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita percayai. Orang tua, tetangga kita ngasih tahu apa yang sama kita. Lu itu bisa apa enggak? Lu itu bagus apa enggak? Lu itu bisa ngejar AAD atau enggak? Star Club bisa atau enggak? Tapi penelitian bilang suara yang paling sering ada itu ternyata bukan suara orang tua, bukan suara suami atau istri, bukan suara teman-teman. Tapi suara yang paling sering kita dengar adalah self-talk kita sendiri. Oke? Jadi kalau kita bisa merubah self-talknya kita, maka apa yang kita dapetin akan keren banget.